a great 4th of July with the kids. A big shot. The first thing I'm gonna do is hire a bunch of idiots. Yo, what's up semuanya? Balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike? Dan kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul Click, yang dimana kita akan diberikan kekuasaan untuk mengendalikan dan menentukan apa aja yang bakal terjadi. Nah, pastinya seru banget dong. Daripada dibayangin terus ya kan? Sebelum masuk jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya. Nah, gue Mike mempersembahkan. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah dari dua anak laki-laki dan perempuan yang bernama Michael. Hidupnya pun kian sempurna karena memiliki istri yang sangat cantik. Hari-hari yang dilalui pun seperti biasa, ia pergi ke kantor dan mengerjakan beberapa tugasnya. Macet-macetan di jalan, sampainya di kantor dia pun langsung rapat dengan bosnya yang kedatangan pangeran dari Timur Tengah. Jadi mereka kali ini mendapatkan sebuah proyek, yaitu membangun sebuah istana yang dimana nantinya dia bisa mengundang salah satu SPG cakep untuk bermain air. Mereka pun berdebat dengan rancangan tersebut, yang dimana rancangan yang udah dibikin sama Michael itu harus direvisi. Di ruangannya, mereka pun berdebat karena pangeran ini adalah salah satu klien yang sangat penting di kantor. Sehingga Michael pun harus bekerja lebih keras lagi untuk proyek kali ini. Michael pun sampai terlambat datang ke acara lomba renang anaknya tersebut. Anaknya pun jelas kecewa karena ayahnya baru datang. Tapi karena masih ada istrinya yang bisa menenangkan anaknya tersebut dan ngebuat anaknya semakin semangat lagi. Anak-anak Michael ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tua Michael dan istrinya. Sedangkan Michael lebih sibuk untuk menghabiskan waktu untuk bekerja. Yang dimana orang tua Michael menghibur anaknya Michael dengan menggunakan trik sulap klasik yang ditunjukkan kepada anak-anak Michael. Dan sesampainya di rumah, mereka pun berduaan sama istrinya. Istrinya udah siap banget buat lakukan pentas budaya bersama Michael. Tapi si Michael malah bilang ke istrinya kalau dia tuh lagi dikasih proyek besar sama bosnya. Dan ini sangat mendesak karena kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, Michael akan dipecat. Michael pun beralasan bahwa ini dia lakukan hanya demi untuk kebaikan keluarganya, supaya keluarganya tidak kekurangan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Apa iya banyak uang lebih bahagia? Michael pun memutuskan untuk pergi keluar rumah buat mencari udara segar dan mampir ke toko perabotan untuk membeli remote TV. Karena remote TV di rumahnya tuh dimainin sama anak-anaknya. Tapi bukannya mencari remote TV, Michael pun malah rebahan di atas kasur yang sangat empuk. Sampailah dia tertarik untuk memasuki sebuah ruangan yang bertuliskan Beyond atau yang berarti masa depan. Di dalam ruangan itu, Michael ketemulah sama seorang peneliti atau profesor. Michael pun langsung bertanya apakah dia bisa mempunyai remote universal. Michael pun langsung diajak ke sebuah ruangan yang seperti gudang, dan dia pun langsung diarahkan ke sebuah rak penyimpanan yang sangat berbeda dari yang lain. Pandangan Michael pun langsung tertuju pada sebuah remote yang ada di atas rak itu. Dan Michael pun bertanya, "Ini berapa kok?" Dan ternyata Michael dikasih gratis remote itu. Michael pun dengan senang hati menerima barang gratisan ya kan. Dia pun langsung pulang ke rumahnya dengan antusias dan langsung mencoba remote itu. Dan singkat cerita pada pukul 2 malam pun Michael bukannya melakukan pentas budaya, malah lagi serius-seriusnya nih untuk mengerjakan proyek dari bosnya tersebut. Tapi pas dia lagi asik-asik bekerja, anjingnya pun menggonggong. Karena kesal, Michael pun refleks mengambil remote dan mengarahkan kepada si anjing. Tapi ajaibnya, suara anjing pun langsung mengecil. Michael pun langsung kaget melihat keajaiban itu. Karena Michael yang masih penasaran, dia nih nyoba lagi nih buat mainin remote-nya lagi, yang dimana ia mengarahkan kepada anjingnya yang ingin membuang kotoran. Dan lagi-lagi remote-nya pun berhasil dengan ajaib. Keesokan harinya Michael pun langsung nyamperin si Morty dan mengembalikan remote-nya. Michael menangkap si Morty adalah seorang presenter dan dia lagi mengikuti acara reality show. Tapi ia mengarahkan Michael untuk menekan tombol di remote itu. Dan ternyata Michael dan Morty memasuki menu dari remote ajaib itu. Morty pun mengarahkan Michael untuk kembali ke masa lalu saat Michael lagi dibuat nih, yang dimana Morty dan Michael pun melihat bagaimana orang tua Michael mengaduk dan mengadon Michael, hingga akhirnya si Michael sampai lahir ke dunia ini. Dan akhirnya Morty memberikan sebuah wejangan kepada Michael kalau remote ini mempunyai fitur yang sangat canggih, jadi bijak-bijaklah menggunakannya. Dan selanjutnya mereka pun menjalani hari-hari dengan rasa bosan. Michael yang mengingat bahwa dirinya mempunyai remote ajaib, ia pun langsung mempercepat segalanya. Aktivitas yang dilakukan bersama keluarganya menjadi cepat sampai-sampai dia nih berada di ruangan kerjanya. Dan singkat cerita, dia nih berada di ruangan kerjanya untuk melakukan proyek itu. Dan lagi-lagi Michael menggunakan remote-nya untuk menghindari percekcokan dengan istrinya.
yang dimana Michael disuruh menjaga anaknya. Michael pun merasa senang karena bisa melewati percekcokan itu. Sampailah di malam hari dimana istrinya Michael meminta Michael untuk menggeprek dirinya. Namun si Michael pun tak tampak antusias dan lebih memilih untuk menggunakan remote-nya agar waktu berjalan dengan cepat. Dan istrinya pun langsung kecewa. Michael pun menelpon Morty untuk berkeluh kesah. Tapi anehnya si Morty ini tiba-tiba datang ke rumahnya. Morty menjelaskan saat Michael mempercepat waktu dia akan menjadi autopilot, yang berarti hanya fisiknya saja yang ada, tapi tidak dengan pikirannya. Morty pun sempat-sempatnya memuji istri Michael. Michael pun seperti menjadi ketergantungan dengan remote ajaib ini. Dia pun membuat semuanya menjadi mudah, menjadi cepat dengan bantuan remote ajaib itu. Saking gabut, mereka pun melakukan banyak percobaan, mulai dari mengubah warna kulit menjadi hijau dan ungu, lalu mengubah bosnya menjadi bantat dan lebar. Tapi Michael juga ingin menggunakan remote-nya untuk hal-hal baik, seperti membantu mengetahui keinginan kliennya dan membuat dia berhasil mendapatkan proyek besar. Dan tentunya dia juga dipromosikan jabatan. Dia pun lalu pulang dengan membawakan sepeda keren untuk kedua anaknya. Dan tidak lupa, ia juga membelikan tas cantik untuk istrinya. Michael pun merasa beruntung memiliki istri yang sangat cantik. Maksudnya remote yang ajaib. Dan nyatanya Michael tidak langsung dinaikkan jabatan sama bosnya. Bosnya menunda promosi jabatan Michael. Dan Michael pun langsung menggunakan remote-nya untuk menghentikan waktu dan menggaplok bosnya. Ya emang pantas digaplok ya. Michael pun tidak lupa untuk membuang angin di depan mukanya. Mau denger gak suaranya? Michael pun kembali harus bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut. Anak-anak Michael yang berusaha membantu dengan menggambar rumah di atas kertasnya. Tapi si Michael malah nanggepin dengan serius, yang membuat anak-anaknya menjadi ketakutan. Bahkan hubungan dengan istrinya pun kembali memanas. Dan pada akhirnya Michael pun tak tahan lagi dan harus mengambil remote-nya tersebut untuk mempercepat waktu sampai dia dipromosikan jabatan. Dan ternyata promosi jabatan tersebut adalah setahun kemudian, yang dimana Michael melewatkan 1 tahun dalam keadaan autopilot. Kondisi rumah tangganya pun semakin memburuk. Ditambah lagi remote ajaibnya itu sudah mempelajari kebiasaan-kebiasaan Michael yang mempercepat waktu dan situasi-situasi tertentu. Dan Michael pun menghubungi Morty yang tiba-tiba langsung nongol di depan rumahnya. Morty menjelaskan kepada Michael yang terjadi saat ini, di mana remote itu telah mempelajari tingkah laku si Michael. Dan Michael ingin mengembalikan kembali remote yang ajaib ini, tapi ditolak sama si Morty. Dan mereka pun berusaha menghancurkan dan membuang remote-nya, tapi remote-nya tetap balik lagi nih. Dan pertemuan mereka pun berakhir dengan Morty yang kembali mengingatkan Michael kalau remote itu tidak bisa dikembalikan. Dan keesokan harinya Michael pun melakukan kebiasaan yang berbeda dari kesehariannya. Dia yang tidak mandi dan tak berpakaian rapi langsung berangkat ke kantor menggunakan sepeda. Sesampainya di kantor, dia pun sudah ditunggu sama bosnya, yang dimana bosnya ikut-ikutan bergaya seperti si Michael. Dan kabar gembiranya, bosnya memutuskan untuk mundur dari kantor tersebut dan memilih tinggal di Maroko dan membuat hidup yang baru, yang tentunya membuat Michael naik jabatan lagi. Tapi sayangnya remote ini secara singkat langsung mempercepat keadaan itu menjadi 10 tahun lebih cepat. Dan badannya Michael pun menjadi lebar dan juga luber. Michael pun kembali ke rumahnya. Anak-anaknya pun sudah tentu menjadi dewasa, termasuk anak ceweknya yang udah jadi cabe-cabean. Michael pun langsung ketemu sama istrinya. Dan tiba-tiba datanglah si pelatih renang anaknya yang langsung memeluk istrinya tersebut. Michael pun kaget dan marah, tapi istrinya ini malah membela guru renang itu. Michael pun lagi-lagi memanggil Morty, yang lagi-lagi Morty menceramahi si Michael kalau dia nih gak bisa melakukan apa-apa lagi. Michael pun akhirnya menendang si guru ini dan memberikan surat kepada istrinya. Tapi tiba-tiba anjingnya Michael langsung lari dan menyerang dia sampai ke pentok tembok. Remote-nya pun lagi-lagi ke-trigger untuk mempercepat waktu sampai dimana Michael ini sembuh, yang dimana Michael pun terbangun di rumah sakit. Ini tuh ke skip 6 tahun. Dan kemudian istri Michael yang berada di samping ngasih tahu kalau si Michael udah cerai dan istrinya kawin lagi sama si guru renang, dan meminta Michael untuk menerima kenyataan itu walau pahit. Saat di kantor, Michael pun disambut oleh sama anak cowoknya yang udah dewasa. Michael pun mengajak anaknya untuk ke ruangannya. Michael pun bernostalgia dan mengajak anaknya untuk membeli es krim bersama kakek dan juga neneknya. Tapi lagi-lagi kenyataan pahit harus ditelan sama si Michael kalau si kakek dan neneknya itu udah meninggal. Michael pun langsung berziarah ke makam orang tuanya. Di sana, ia mencoba untuk memundurkan momen tersebut, di mana si Michael bertemu dengan ayahnya. Dan saat flashback, ayahnya ini masuk ke ruangan kerja si Michael
Di sana ada anaknya tuh yang lagi kerja, dan itu adalah Michael. Si ayahnya mengajak si Michael untuk makan malam bersama dengan ibunya. Tapi mode autopilotnya Michael tentunya udah berjalan dan menolak ajakan ayahnya. Sampai ayahnya Michael ini sedih dan pamit dari Michael. Michael merasa bersalah, terus mengulang-ulang momen itu. Di saat ayahnya menyentuh badan Michael, hanyalah penyesalan yang berada di Michael. Morty pun turut meminta maaf karena sudah mencabut nyawa ayahnya. Morty pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah malaikat pencabut nyawa. Michael pun langsung marah dan mempercepat waktu. Lalu kemudian, sampai tibalah di mana Michael ada di pesta pernikahan anak laki-lakinya. Anaknya pun sangat bahagia mendapatkan seorang istri yang sangat cantik, dan mereka pun bertemu lagi dengan istrinya, mantan istri. Karena berada di pesta pernikahan anaknya Michael, si mantan istrinya ini pun berdansa bersama si Michael. Dan tiba-tiba Michael terkena serangan jantung. Kedua anaknya Michael pun langsung dengan setia menemani Michael sampai tersadar. Namun anak laki-lakinya memberitahu Michael kalau dia nggak bisa lama-lama karena besok dia lanjut bekerja demi proyek besar di kantornya. Michael pun langsung teringat akan dirinya. Dia pun gak mau anaknya melakukan kebodohan yang sama seperti dirinya. Ia pun mengejar anaknya sambil ngesot, yang dimana Michael menerjang derasnya hujan sampai dia terjatuh. Anaknya pun sadar bahwa itu adalah ayahnya. Dan kedua anaknya Michael pun dan mantan istrinya mendekati Michael dan memberikan pesan terakhir kalau utamakanlah keluarga. Dia pun langsung merasa beruntung mempunyai anak-anak seperti mereka dan mantan istrinya yang luar biasa. Dan Michael pun akhirnya meninggal di tengah keluarganya dan diiringi dengan derasnya hujan. Film ini pun berakhir saat Michael terbangun di atas kasur toko perabotan. Jadi semua ini yang dilakukan Michael hanyalah mimpi. Set, capek baca skrip ternyata cuma mimpi. Hal ini pun membuat Michael senang bukan main. Dia pun langsung menyambut orang tuanya di tengah malam dan membangunkannya. Dan suasana pun menjadi lebih hangat nih. Tapi tiba-tiba datanglah sebuah kiriman paket dari si Morty. Morty memberikan kesempatan kedua untuk Michael. Jaga-jaga nih kalau si Michael pengen menggunakan remote-nya. Dan dia pun membuang remote-nya dan langsung lanjut melakukan adegan pentas budaya bersama istrinya. Dan film pun tamat. Ini salah satu film yang sangat berkesan nih. Ya udah deh. Nah, gue Mike. Bye bye.